Ya, baiklah Bapak Ibu, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kembali dalam rangkaian acara Koperasi Virtual Expo 2021. Kalau tadi kita sudah menjalankan sesi webinar bersama Irgi, kali ini kita akan memasuki sesi talk show dengan tema yang kita angkat di sore hari ini yaitu Untung Bareng Koperasi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang masih setia hingga sore kali ini. Dan kami juga persilakan Bapak Ibu nantinya di akhir sesi talk show, di sesi tanya jawab, untuk bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan nanti oleh kedua pembicara kita, kedua narasumber kita yang sudah bergabung di sini. Jadi bisa dituliskan saja pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat yang nantinya akan kita bacakan satu persatu dan ditujukan untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Dan yang kita angkat hari ini temanya adalah Untung Bareng Koperasi. Memang banyak sekali pertanyaan untuk orang-orang awam, khususnya untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di koperasi. Mungkin apa sih makna dari Untung Bareng Koperasi? Nah, terus bagi yang sudah berada di dalam koperasi, banyak juga sisi yang ingin diketahui dari mana saja keuntungan-keuntungan itu bisa diperoleh dan juga bisa didapatkan selain menjual produk-produk koperasi. Dan kali ini kita sudah juga kehadiran dua narasumber kita yang sudah bergabung hari ini, yaitu sudah ada Bapak Bagus Rahman, SEMIC. Selamat sore, Bapak Bagus. Beliau selaku Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian pada Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Bapak Bagus, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Selamat sore, Mbak Fira. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di awal acara, sekarang kita memberi informasi untuk Bapak Ibu yang setia hingga saat ini. Dan sudah bergabung juga bersama kita di sini ada Bapak Asep Palahudin, SIP, selaku Ketua Umum Koperasi Pemuda Indonesia. Bapak Asep, selamat sore. Selamat sore. Oke, dan kami juga mengucapkan ketemu juga. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di sesi kali ini. Jadi sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu seluruh partisipan yang masih hadir di sesi talk show untuk bisa menyimak baik-baik, di mana nanti kita akan membuka sesi tanya jawab yang masih ingin diketahui lagi tentang tema yang kita angkat, yaitu Untung Bareng Koperasi. Bisa ditanyakan langsung di kolom chat yang sudah tertera di aplikasi Zoom. Baik, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita beralih ke pembicara kita yang pertama terlebih dahulu. Sudah bergabung juga Bapak Bagus Rahman. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan, disampaikan oleh kita semua yang sudah hadir di sini? Atau mungkin ada Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan koperasi ya Bapak ya? Kira-kira apa sih dari Untung Bareng Koperasi yang mungkin Bapak Bagus bisa sampaikan untuk kita semua yang hadir di sini? Ya, makasih Mbak Fira, Kang Asep nemenin saya nih. Alhamdulillah di talk show ini. Tema atau Untung Bareng Koperasi ini sebetulnya tema yang diangkat di Hari Koperasi yang ke-74 ya tahun 2021 ini ya. Jadi teman-teman gerakan koperasi tentunya sudah tahu nih ya tema ini ya, sama-sama kita rayakan bersama lah di tahun 2021 ini. Nah, cuma kalau kita ngambil tema Untung Bareng Koperasi, sementara kan sering orang bilang tuh kalau berkoperasi dapat manfaat gitu ya. Betul. Nah, tapi saya akan jelaskan nih pertanyaan Mbak Fira tadi Untung Bareng Koperasi. Yang pertama dari kami nih sisi pemerintah. Ya, saya sebagai asisten pengembangan pembaruan perkoperasian, ya, pada Deputi Bidang Perkoperasian, inilah satu struktur yang baru, Mbak Fira, ya, Bapak Ibu semua ya, ini struktur baru berdasarkan Perpres 96 tahun 2020. Ya, jadi Pak Menteri kami, Pak Tani Mas Duki, ya, menginisiasi untuk struktur Kementerian Koperasi ini berubah, yang dulunya berdasarkan aktivitas, artinya saya dulu pernah jadi asisten penyuluhan, Deputi Bidang Kelembagaan. Lalu kalau kita bicara pembiayaan koperasi harus pindah dulu nih ke Deputi Pembiayaan. Pemasarannya bagaimana? Tadi kan bicara masalah produk-produk ya, harus pindah lagi ke Deputi Bidang Pemasaran. Nah sekarang tidak lagi. Sejak 2021 ini kita hanya 4 deputi, yaitu Deputi Bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Wirausahaan. Kenapa saya bilang untung nih barang koperasi, khususnya pada gerakan koperasi atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang berkoperasi. Jadi kalau nanti kami sebagai pembina nih di instansi pusat ya bicara koperasi hulu ke hilir ada di satu deputi ini. Di lantai 4 ini di Kementerian Koperasi UKM. End to end-nya selesai di sini. Dari mulai pendirian, bagaimana aksi pembiayaan sampaikan tadi, bagaimana pelatihan SDM koperasinya, bagaimana standarisasi produknya sampai ketemu dengan pasar. Itu salah satu keuntungan kenapa kita bisa ambil tema Untung Bareng Koperasi. Itu dari sisi pemerintahan yang saat ini kita jalankan. Yang kedua dari sisi pemerintah daerah. Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah ya 2014 sudah lama juga ya. Ini menempatkan urusan koperasi ini urusan wajib
Mbak Vira, Bapak Ibu semuanya ya, urusan wajib. Jadi ada 34 provinsi kita ya, ada 514 kabupaten kota, itu dipastikan ada dinas yang membinai koperasi UMKM. Apakah dia salah sendiri ataupun nanti bergabung. Kadang-kadang kita lihat ya, oh ada dinas Perindakop atau Koperindak gabung gitu ya, nggak masalah. Tapi ada koperasi pasti, kan urusan wajib. Gitu. Nah yang ketiga, ini teman-teman PPKL nih, dari awal disebut ya, ada petugas penyuluh koperasi lapangan, kita sudah branding untuk saya luas sebagai kooperatif cyber aktivator ya. Nah teman-teman gerakan koperasi ya, ini bisa melangsung kontak selain dinas juga kepada PPKL ini. Ya, bagaimana mereka bisa mendampingi para koperasi dari mulai bagaimana cara, katakanlah ini kita bicara koperasi kan bicara rapat anggota nih ya. Rapat anggota tahunan, nggak bisa caranya rapat anggota tahunan seperti apa, itu bisa didampingi oleh PPKL. Ya, akan didampingi ya Pak ya berarti ya? Pendampingan, lalu memberikan motivasi, ya, menjadi kolaborator, ya, dan seterusnya. Itulah tugas dari PPKL yang tersebar di 341 kabupaten kota dan 33 provinsi. Itulah yang pertama ingin sampaikan, kita bicara untung bareng koperasi. Begitu. Nah, selanjutnya mungkin karena banyak sekali mungkin anak milenial yang juga bergabung di sore hari ini, Pak. Sisi dari komentar kalau dari Bapak Bagus kan ini lebih mendalam ya Pak ya, lebih serius sedikit. Nah kalau misalkan dari segi anak muda nih, dari Pak Asep kira-kira komentarnya seperti apa nih dari tema yang kita angkat untung bareng koperasi yang mungkin Bapak Asep ketahui? Oke, terima kasih Mbak Vira. Ya. Berkoperasi ya memang di kalangan anak muda tanda kutip ya, ketika memang mereka di luar kadang-kadang akademisi gitu kan. Karena saat ini kami di Koperasi Pemuda Indonesia, khususnya Kopindo, memang lebih banyak mengedukasi teman-teman di kalangan akademisi kampus. Jadi ketika kami melihat di luar itu, tanda kutip memang perlu kita ekstra untuk saling membangun ya, saling bergandengan antar pemangku kepentingan. Pertama itu, sampai kita pun di Komite Nasional Pemuda Indonesia di KNPI, kita menjadi salah satu asistensi khusus ya ke teman-teman KNPI bahwa koperasi ini lain dengan yang lain gitu kan. Untungnya pertama yang kita sampaikan bahwa ketika teman-teman berkoperasi bukan hanya sebagai man to man jadi anggota kebermanfaatan, tetapi ini adalah bagaimana kita sebagai wadah gerakan atau organisasi di sebuah lembaga badan hukum itu juga menjadi kapital sosial. Karena bagi kami koperasi itu bukan hanya sebatas kita berusaha, berinvestasi saham, terus kita melakukan sifatnya persaingan, tetapi kita di koperasi itu mulai dari kami di kampus kita melakukan ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan ini menjadi hal yang wajib dilakukan sesuai dengan undang-undang koperasi. Ada pendidikan, ada sosial ke masyarakat. Nah ini yang memang di lembaga lain barangkali mungkin tidak dilakukan ya. Nah ini koperasi ini dari awal memang kita masuk ke sana menjadi edukasi. Termasuk juga baru kita di sana berkolaboratif ya, secara usaha mana yang akan kita expose gitu kan usaha itu. Nah sangat beruntung sekali bagi teman-teman milenial yang sudah masuk di koperasi, dan saya yakin teman-teman yang sudah menjiwai ya, apalagi sudah melakukan hal itu, pasti tidak banyak sekali manfaatnya gitu kan di koperasi ini. Bukan hanya secara kapital ya, tetapi bagaimana berinteraksi sosial di kalangan masyarakat. Contoh kecil, kita mungkin di teman-teman kampus atau di Kopontren yang kami edukasi saat ini di wadah anggota Kopindo, itu selain kami melakukan tiap tahun RAT gitu kan, ada tatap muka, ada silaturahmi, ada tukar pikiran, ada tukar informasi bisnis, tetapi juga di situ bahwa kita menanamkan jiwa sosial untuk ayo berkolaboratif. Dan saat ini pemerintah mendengungkan berkolaborasi. Kalau tanda kutip, koperasi sebenarnya udah dari dulu ya. Harusnya ini jadi tagline koperasi ya. Karena memang di koperasi tidak bisa kita bersaing. Antar anggota misalnya ada 20 anggota.
usahanya ini, satu ini tidak bisa. Kita harus berbarengan satu sama anggota dengan kepentingan yang sama. Itu di koperasi. Maka memang sebenarnya tagline pemerintah saat ini berkolaborasi dengan berbagai tagline ini harusnya menjadi terdepan juga di Kemenkop ya, Pak Bagus mungkin ya. Karena memang dari dulu kita sudah berkolaborasi. Misalkan Kopindo ada beberapa anggotanya, primernya Kopontren, Kopma, ada Koperasi Mahasiswa, ada Koperasi Bakti Pemuda, ada Koperasi Pramuka, Kopram. Kita berkolaborasi di situ dengan satu usaha yang sama. Yang saat ini memang rata-rata adalah usaha yang sama itu salah satunya adalah minimarket atau kalau di kampus adalah food court gitu kan. Itu yang memang saat ini bisa kita drive di teman-teman mahasiswa. Begitu juga dengan teman-teman induk koperasi lain, misalkan ada Inkopontren, ada IKSP. Dari hulu sampai hilir mereka di situ maka fokus dengan pembinaan usaha dan sosial yang mereka bangun. Nah itu memang keuntungan bagi teman-teman berkolaborasi dan masuk koperasi. Jadi tema ini sangat luar biasa, apalagi tema ini seperti diangkat ketika Hardcop ke-74 ya tahun ini. Dan salah satu yang saya ingat Pak Menteri itu yang ke poin kedua ya, bahwa ketiga ya, demografis kaum milenial, mulai kaum generasi Z sampai generasi Alpha. Dan ini memang saat ini memang kami juga di Kopindo memang berkompetitif ya, karena tidak dipungkiri bahwa persaingan globalisasi dan IT sangat luar biasa. Jadi persaingan IT ini, teknologi ini lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau tidak dibangun juga di teman-teman koperasi ya kalahlah. Seperti misalkan tadi ada pertanyaan, kalau tidak saya melihat kenapa kok kami lebih tertarik dengan penanaman saham daripada di koperasi. Padahal koperasi juga saham kan. Saham secara mungkin materi maupun secara jiwa sosialnya gitu kan. Nah memang ini perlu mungkin brand. Jadi brand dari koperasi itu sendiri di kalangan milenial. Mungkin nanti harus ada season khusus bahwa kami juga memang di kalangan pemuda agak terbatas juga mungkin segmentasi kami. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih jauh karena memang saat ini teman-teman mungkin lebih melihat ada beberapa seperti penanaman saham di atau di currency atau yang lainnya gitu kan, mereka lebih tertarik di situ ya, karena memang yang dibantu ada kapital gitu, bukan kapital sosial gitu kan. Nah ini memang menjadi menjadi PR kita bareng-bareng, bagaimana koperasi ini sebagai sebagai lembaga usaha sekaligus lembaga sosial di kalangan masyarakat, khususnya kami di kalangan pemuda dan generasi milenial dan generasi Z ya, yang memang perlu PR bersama untuk mensosialisasikan bahwa koperasi adalah wadah yang sangat ideal dan menguntungkan. Dan Anda yang sudah ikut di koperasi sudah beruntung. Sangat beruntung sekali gitu Mbak Pira. Mbak Pira juga harus ikut di koperasi. Iya. Oke, mungkin kalau misalkan bicara dengan generasi milenial, anak-anak muda, ini penjelasannya mungkin cukup luas ya, Pak Asep dan juga Pak Bagus. Kalau misalkan tadi Pak Asep sudah menjelaskan manfaat dan juga keuntungan kalau misalkan kita sudah bergabung dengan koperasi gitu. Mungkin kalau misalkan tadi kita sudah bergabung juga di live shopping, karena tadi ada beberapa koperasi yang disampaikannya lewat video profilnya mereka Pak, dia menyampaikan omsetnya yang sungguh luar biasa, per tahunnya miliaran, bahkan angkanya udah ratusan miliar bahkan Pak. Dan juga sudah mengekspor produknya mereka, yaitu ada salah satu kopi yang sampai viral dengan kita semua tahu bahwa kedai kopi tersebut sudah banyak sekali diminati oleh masyarakat luas, yaitu ada Starbucks. Apalagi sudah dijelaskan juga produknya mereka ini sudah berjalan dari 2005 sampai detik ini dengan perjalanan yang luar biasa Pak Asep dan juga Pak Bagus. Karena dengan keyakinannya mereka bergabung di koperasi dan juga mungkin informasi juga untuk kaum milenial di luar sana yang sudah bergabung atau mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Asep, kalau misalkan di kantor tuh ada
minimarket ya Pak ya? Ya. Dan kalau misalkan di kampus juga ada minimarket. food court ya? Food court. Food Minimarket. court. Oke. Jadi banyak sekali mungkin peluang kita anak-anak muda ya agar mudanya kita tuh melakukan hal-hal positif dengan bergabung di koperasi ini mungkin menjadi wawasan luas juga barangkali menjadi sukses untuk bisa bergabung di koperasi. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang manfaat dan juga keuntungan bergabung di koperasi ini, apalagi dengan tema yang kita angkat untung bareng koperasi. Pertanyaan untuk Pak Agus di sini sudah ada juga. Apa jika ada koperasi yang seperti jalan di tempat dan juga anggotanya merasa belum bisa sejahtera. Oke, aspek apa nih kira-kira yang bisa diperhatikan agar koperasi ini memberikan kemanfaatan atau keuntungan yang nyata bagi anggotanya seperti itu, Pak? Iya, makasih Mbak Vira nih. Ada yang pertanyaannya seperti ini ya. Tadi Kang Asep kan bilangnya koperasi sebagai lembaga sosial gitu ya, lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi. Ada 3 fungsi itu ya yang dijelaskan oleh Asep kalau saya bisa membantu menyimpulkan. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini Mbak Vira ya dan Bapak-Ibu semuanya ya, kalau kita bicara koperasi, ini kan bicara member based organization. Betul. Sejak awal koperasi didirikan itu primer ya, koperasi primer itu oleh individu anggotanya. Oke. Kalau sekunder, dia oleh koperasi primer. Jadi koperasi juga sampai ada primer dan sekunder gitu ya. Nah, untuk primer ini ya dari anggota-anggotanya sejak awal didirikan mereka harus menyepakati dulu nih, ya mereka tuh mau ngapain nih berkoperasi. Mau kemana nih kita? Ya, mereka harus buat yang namanya visi misinya. Oke. Begitu kan. Nah, kalau sudah ada visi misi, ya makanya di koperasi itu dibentuk ya oleh para anggota minimal maka sekarang 9 orang nih. Karena milenial biar gampang ya menyamakan persepsi 9 orang lebih mudah daripada 20 orang gitu kan Chef ya. Nah, tapi bukan berarti 9 orang terus-terusan karena kan bagi saya kan anggota tadi. Nah, kalau sudah mereka ada visi misi, mereka terbentukkan yang namanya komitmen. Oke. Nah, komitmen inilah yang menjadi pilar dasar dari berkoperasi. Karena kalau sudah ada komitmen ya yang kuat dari para pendiri which is itu anggotanya, dia akan paham bahwa hak kewajiban apa yang harus dipenuhi. Oke. Yang kedua partisipasi. Partisipasi ada 2 juga, ada partisipasi usaha dan partisipasi modal. Oke. Ya, tadi Kang Asep udah bilang tuh, modal nih. Wah, padahal sebetulnya kalau kita bicara koperasi justru lebih besar ya Kang Asep ya modalnya. Karena kan kita bicara crowdsourcing, crowd business itu kan sebetulnya kan bicara jumlah orang. Ya, satu orang taruh 50.000 kali 1.000 orang udah berapa kan? Besar sekali begitu ya. Nah, ini yang sebetulnya koperasi mencirikan seperti itu. Nah, partisipasi usaha ini menjadi ciri penting kalau kita bicara bahwa koperasi kenapa jalan di tempat begitu ya. Nah, prinsip pertama koperasi itu didirikan ya atau koperasi itu harus punya namanya buku daftar anggota, Mbak Vira. Oke. Nah, buku daftar anggota di koperasi kadang mereka masih manual. Makanya tadi kita ada webinar transformasi digital koperasi. Betul. Yang paling sederhana dilakukan oleh tadi ada Pak Heri ya dari Cuso itu adalah mendigitalisasi buku daftar anggotanya. Oh, oke. Jadi yang tadinya dulu manual dia masuk ke dalam misalnya Excel lah katakanlah gitu ya. Nah, dari situ si pengurus koperasi yang dipercayakan oleh anggota mengurusi koperasinya, dia punya profil anggota. Jadi apapun yang diperlukan oleh anggotanya dipenuhi oleh koperasi. Tercatat ya. Itulah yang fungsinya koperasi. Karena koperasi adalah anggota adalah sebagai pemilik, sebagai pengguna jasa, captive market, dan sebagai pengawas. Jadi tidak mungkin koperasi jalan di tempat kalau si pengurus itu paham apa kebutuhan yang harus dipenuhi dari koperasi kepada anggotanya. Tadi sederhana lah, Kang Asep bilang ada food court gitu ya. Semua orang butuh makan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kan food court ini kan bisa jadi media bagi para anggota koperasi untuk menjual barangnya di situ. Yang beli siapa? Ya itu dia juga gitu loh. Malaysia juga yang ada di kampus itu gitu kan. Nah, inilah sebetulnya kalau kita bicara koperasi, KBC anggota, si pengurus ya, dia harus bisa sampai kepada mengenali kebutuhan dari anggota yang tadi. Dan kalau secara manajemen, dia harus punya manajer juga dong, ya kan? Karena kalau kita bicara koperasi modern, ya itu menjadi KPI di Deputi Bidang Perkoperasian, dia harus profesional dalam tata kelolanya. Sehingga menurut saya kemanfaatan keuntungan nyata bagi anggotanya kembali lagi kepada bagaimana si koperasi itu membangun rencana bisnis bersama anggotanya tadi. Oke, nah kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bagus mengenai tentang komitmen, bahkan nggak hanya di koperasi saja ya Pak ya, semua jenis usaha di masa pandemi seperti ini, apalagi ya, kita harus juga bagaimana menjaga apa yang kita jualkan di luar sana dengan produk-produk yang kita punya, agar tetap konsisten dan juga tetap semangat dengan apa
apa yang kita jual nantinya dengan produk-produk yang kita punya, apalagi dengan saingan di luar sana dengan produk-produk yang sama mungkin, apalagi tadi dari live shopping juga ada beberapa produk yang sama pula, jadi kita bersaing secara positif ya Pak ya dalam berkomitmen tersebut. Oke, baik, kita beralih ke Pak Asep. Nah, Pak Asep, jika ada sebuah komunitas nih, komunitas anak muda khususnya, yang ingin membentuk koperasi karena misalnya mereka melihat ada peluang berusaha. Kira-kira apa nih langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk bisa mendirikan koperasi tersebut? Harus disegerakan. Harus diseragakan. Harus disegerakan. Kuncinya itu aja Pak? Kuncinya harus disegerakan. Jadi kalau ada peluang untuk usaha, disegerakan bikin koperasi. Kalau ada komunitas, terus dia sudah ada peluang usahanya, segerakan bikin koperasi. Jangan ditunda-tunda. Apalagi sekarang pemerintah, tanda kutip ya, baik di daerah maupun di pusat, ini udah satu pintu. Cukup ke lantai 4, sudah selesai semua itu lembagaan, sudah selesai semua dari hulu sampai hilir. Nah, jadi tidak harus menunggu waktu lagi. Jadi bagi komunitas itu segerakan bikin koperasi. Dan kami Kopindo yang beralamat di Tebet ya Perkantoran Selmis, insya Allah kalau teman-teman komunitas muda butuh asistensi bisa mampir ke Kopindo ya untuk kita sharing-sharing. Nah, yang kedua apa yang perlu dilakukan? Ya pertama tadi disampaikan oleh Pak Bagus ya bahwa memang setelah terbentuk ada komunitas, ada kesamaan visi dan misi, ada kesamaan mereka untuk usahanya. Okay. Nah itu. Yang ketiga, segera lakukan langkah-langkah yang administratif untuk badan usaha. Yang memang yang terutama bagi saya adalah bagaimana usahanya ini tadi yang disampaikan itu adalah menjadi tujuan utama gitu kan. Jangan juga mendirikan dulu badan usahanya gitu kan. Tapi apa nih gitu kan. Nah, itu juga tidak salah juga, tapi kalau tadi pertanyaan tadi adalah ada komunitas yang sudah membentuk punya usaha, bagaimana cara lakukan segera untuk membuat koperasi. Apalagi sekarang pemerintah juga memudahkan dari 20 menjadi 9 ya, pasca undang-undang cipta kerja gitu kan. Jadi tidak terlalu rumit dan minimal sekarang 9 orang sudah bisa kita mendirikan sebuah badan lembaga usaha koperasi gitu kan. Oh, oke. Nah, kalau misalkan tadi Bapak Asep menyebutkan bahwa kalau misalkan mau bergabung langsung saja ambil langkah gitu ya Pak ya. Betul. Nah, langsung ke lantai 4 katanya gitu. Nah, karena yang hadir di sini dari seluruh Indonesia, bagaimana nih untuk yang di luar Jakarta Pak? Ya saya kira pemerintah ada beberapa bukan kaki tangan ya, dinas-dinas terkait baik di daerah, di provinsi ada dinas Perindakop, ada dinas koperasi tersendiri, ada yang dinas bidangnya membidai koperasi itu kan. Saat ini kalau tidak salah bahwa teman-teman yang komunitas yang komunitas sudah lama, baik itu komunitas sifatnya sosial ataupun misalkan volunteer atau hobi gitu kan. Dan itu akan mendorong terciptanya suatu komunitas ekonomi. Saya kira memang itu kita memang gerakan untuk mendirikan koperasi. Di daerah sekarang hampir semua notaris itu welcome ya sekarang Pak ya. Tidak harus kalau 2 tahun yang lalu ada notaris khusus koperasi. Sekarang saya rasa semua notaris bisa melakukan untuk pembentukan badan hukum koperasi. Setelah itu tinggal berkoordinasi dengan dinas setempat terkait, dinas koperasi untuk melaksanakan rapat anggota karena ini ada risalah khusus sebagai tanda kutip pemegang saham di koperasi tersebut. Nanti ada keterlibatan pemerintah menyaksikan teknisnya untuk menyaksikan rapat pendirian koperasi. Setelah itu teman-teman bebas untuk melakukan usaha kerjasama dengan government, kerjasama dengan non government, sangat luar biasa. Bisa juga dengan BUMD. Dan saat ini juga pemerintah membuka peluang, misalkan koperasi komunitas itu komunitas tersebut melakukan kerjasama dengan BUMD. Sekarang sangat terbuka ya, karena saya juga sering melakukan usaha dan di situ bisa ada PT, koperasi dan CV gitu kan. Nah ini bagi teman-teman komunitas terbuka lebar dan untuk yang di daerah bisa langsung koordinasi dengan dinas terkait biasa Pak Bagus ya. Iya.
Yaitu mungkin sedikit saya tambahin ya, Iya. rapat pendirian tadi yang Iya, sampaikan betul. Kang Asep itu kan diperlukan bagi notaris untuk mengupload ya cuma 2 dokumennya. Iya. Oke. Yang pertama adalah berita acara rapat pendirian. Pendirian. Di situ macam-macam tuh, nama koperasinya disebut, betul. berapa simpanan pokok, simpanan wajib, alamatnya oke. di mana dan seterusnya ya. Satu lagi adalah akte tadi, akte itu di anggaran dasar. Oh, Jadi koperasi oke. punya anggaran dasar koperasi. Nah itu akan jadi akta koperasi setelah diupload oleh notaris sekarang ke AHU ya, Ya, Administrasi Hukum Kemenkumham. Umum atau SABH, yaitu di Kemenkumham. Nanti keluar legalitasnya. Setelah itu baru ngurus izin usahanya. Kalau izin usaha ke OSS, Online Single Submission. Sama sekarang. Oke, Gitu. nah kalau misalnya untuk bergabung sendiri nih Pak Bagus dan juga Pak Asep, ada nggak sih syarat tertentu untuk bisa bergabung di koperasi ini? Untuk Bapak Ibu yang mungkin baru saja bergabung. Wah, Syarat ya ini administrasi. menarik nih sebetulnya ya. Ini kan kalau karena sekarang mungkin saya harus menyampaikan kembali ya di bahwa Pak Menteri kami ini fokus ke pendirian koperasi sektor real, Kang Asep ya. Jadi sebetulnya kan banyak sekali nih pangan ya di Indonesia. Katakanlah kita bicara pertanian sektornya, sektor peternakan, Betul. lalu perkebunan, lalu perikanan, Luas kelautan, pokoknya ya, Pak, ya. ada kehutanan. Itu kalau pangan digarap benar-benar ya dan itu berkooperasi tadi yang saya bilang, ini Iya. akan kuat kita. Oke. Kita mungkin ya bukan hanya ketahanan pangan, kedaulatan pangan pun nanti kita akan bisa peroleh gitu loh. Substitusi impor kita bisa lakukan karena Oke. kita kaya sumber daya alam. Tapi para petani, peternak dan seterusnya ini kan mereka baru berkelompok. Betul. Katakanlah Poktan, ya kelompok tani, atau mungkin KUB, kelompok Iya, usaha bersama betul. nelayan, Oke. atau mungkin LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah tugas kami Kementerian Koperasi UKM, Pusat Deputi Bidang Perkoperasian, ini memperkuat kelembagaan ekonominya, gitu loh, melalui koperasi. Sehingga tadi Kang Asep bilang bisa kerjasama dia dengan berbagai Betul. pihak. Dari modal juga bisa mereka perluas nih, mereka akses ke bank, ya itu akan mudah kalau lembaga koperasi. Kalau dari Poktan nggak bisa, Oh, gitu. Karena dia harus punya badan hukumnya. Jadi Ya. badan hukum di Indonesia yang kita kenal ya itu ada 2, itu PT atau koperasi. PT atau Coba kalau koperasi. PT kan Kang Asep bilang Ya. mungkin modal lah ya, saham. Mungkin kalau di koperasi sertifikat kali ya, istilahnya Iya, jangan saham kali ya, sertifikat modal. Tapi maknanya sama, bahwa investasi itu dibangun karena memang ada partisipasi modal tadi dari anggotanya kepada koperasinya. Nah, Bapak Asep kayaknya ingin menanggapi bagaimana komentarnya? Ya, apa tadi nanya? Pertanyaan? Syarat. Syarat ya. Syarat-syaratnya. Syaratnya sebenarnya tidak ada syarat khusus ya bagi teman-teman untuk mendaftar di koperasi atau menjadi anggota koperasi. Karena koperasi terbuka dan sukarela, demokratis gitu kan. Apapun yang kita lakukan di situ, kita ada laporan pertanggungjawabannya tiap triwulan atau tiap tahun dengan namanya RAT, dan kita tidak mengenal suku, agama apapun itu, kita memang terbuka. Koperasi itu terbuka dan sukarela. Jadi teman-teman yang memang mau bergabung di koperasi silakan sangat terbuka. Begitu juga mungkin sesuai dengan tadi mungkin Pak Asdep menyampaikan ada primer, ada sekunder ya. Kalau di Kopindo kami sebagai sekunder sangat terbuka. Ada misal komunitas mau bergabung di Kopindo, kita sangat luar biasa dan appreciate. Dan insya Allah kami kita bareng-bareng berkolaborasi, mari bangun koperasi ini dengan baik dan sungguh-sungguh, dan memang koperasi ini adalah tadi tuh sangat menguntungkan. Jadi saya sampaikan aja tidak ada catatan khusus ya bahwa teman-teman yang mau bergabung di koperasi manapun itu sifatnya sukarela dan terbuka, gitu kan. Nah, Pak Asep tadi juga sudah menjelaskan langsung tentang bagaimana kalau misalnya anak muda pengen bergabung, oke lanjutkan silahkan gitu Ya, kan, lakukan segera. Nah, berarti dari kaum milenial ini ada range umurnya nggak sih Pak? Dari umur berapa? Karena luas nih anak muda tuh berapa sih? Dari 17 tahun kah atau mereka sudah berpenghasilan kah di umur 21? Kira-kira bagaimana Pak Asep? Kalau pendirian lembaga badan hukum itu kan itu mengikuti juga prosedur dari pemerintah ya Pak Bu ya, Mbak Fira. Jadi memang itu selama itu memang di kita juga ada namanya koperasi pramuka, ada koperasi siswa ya. Tapi memang koperasi siswa ini yang notabene dikelola oleh pihak sekolah atau ya yayasan ya. Jadi memang itu mengikuti peraturan pemerintah yang sudah saat ini sudah baku ya, bahwa ketika mendirikan koperasi ya mungkin salah satunya adalah bagi kami pemuda itu
karena di situ ada persyaratan harus ada, kalau primer ada KTP ya. Oke. Sudah ber-KTP kan itu Berarti ya. minimal 17 tahun ya Pak ya? 17 tahun. Jadi Undang-Undang 2592 tentang Oke. berkoperasian, saya tambahkan lagi ya, Ya, untuk perjelas lagi itu 17 tahun tadi, udah 17 dewasa lah tahun. gitu ya, udah dewasa Oke. 17 tahun, dia bisa punya badan hukum koperasi. Karena Tapi sudah memiliki data diri ya Pak ya? betul, Iya. tapi kalau tadi koperasi pramuka, koperasi siswa, Betul. anak sekolah kan belum, kan di bawah 17 tahun tuh. Iya, 17 Nah tahun itu ke bawah. sebetulnya bukan koperasi berbadan hukum, tapi dia sebagai laboratorium kewirausahaan. Oh, oke. Ini sudah terbentuk juga loh Mbak Vira di beberapa tempat. Karena ini penting juga mengenalkan koperasi sejak Betul. dini ya Kang Asep ya. Nah, jadi koperasi siswa ini total di SMK. Di SMK lebih menarik oke. lagi, ada guru kewirausahaan. Betul. Jadi sebetulnya kita ketahui ya Mbak, kita semua pernah sekolah ya. Ada lab matematika, ada lab fisika, lab kimia. Loh, lab kewirausahaan ada enggak gitu loh. Kan enggak ada ya kayaknya ya. Nah, tapi kalau di ada Kopsis itu sebagai bagian dari OSIS ya, ekstrakurikulernya, Oh, oke. di mana para siswa ini dengan guru pembina Kopsis, di SMK ada guru pembina Kopsis itu, Oke. ada guru kewirausahaan. Nah mereka membentuk itu kepada siswa sehingga belajar di situ bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara berkreasi, bagaimana caranya bekerja sama, begitu menjalankan suatu perusahaan secara bersama. Nah ini penting buat generasi Indonesia ke depan ini Betul. bahwa pengenalan koperasi sejak dari dini gitu. Di sekolah-sekolah bisa itu. Nanti kalau sudah kopma nih udah dewasa lah. dewasa Udah ya. berhukum. Udah berhukum. Ngebisnis pun boleh. Oke. Nah, tapi kadang-kadang kita minta jadi laboratorium perkoperasian ya. Karena akademik ya. Oke, nah kalau misalnya tadi sudah berbicara dengan syarat-syarat, range umur, kira-kira di umur berapa sih? Karena luas banget nih milenial dari umur berapa sampai berapa ternyata memang harus mempunyai data diri terlebih dahulu, Pak Asep dan juga Pak Bagus. Nah, kira-kira Pak Bagus bisa ngejelasin nggak nih ke kita semua? Karena ada ratusan bahkan ribuan koperasi yang sudah bergabung di Indonesia. Bisa nggak memberikan contoh koperasi-koperasi yang menurut Bapak sudah hebat nih? Dan berdasarkan pengalaman Bapak mengenai koperasi-koperasi bahkan di dunia. Ya gini, Mbak Vira ya, dan Bapak Ibu semuanya. Jadi koperasi di Indonesia, ya kita ambil data ODS lah, online data system yang Betul. Kemenkop punya, gitu ya. Di akhir tahun 2020 kita punya 127.124 unit koperasi aktif. Wow. Nah menarik nih Ngasep, Luar biasa di ya. akhir tahun 2019 itu 123.048 unit. Loh, berarti naik dong 3,3%. Padahal di era itu ada pandemi. Nah, jangan-jangan ya. Jadi koperasi ini memang memperkenalkan namanya social cohesiveness. Oke. Nah, tadi kan Kang Asep bilang ada modal sosial. Betul. Karena memang subprime dari koperasi itu menempatkan manusia sebagai yang paling tinggi, rapat anggota di sana kan. Nah, disinilah sebetulnya menjadi menarik, jumlah koperasi bertambah, era pandemi berarti jiwa gotong royong bahasa Indonesia ini muncul gitu kan. Betul, betul. Wah, ini harus tolong menolong nih. Wadahnya apa nih koperasi gitu loh. Oke. Nah, dari 2024 paling banyak memang koperasi konsumen. Jenisnya ada 5 jenis, ada konsumen, produsen, simpan pinjam, jasa pemasaran. Paling banyak itu di konsumen. Ya. Lalu ada koperasi produsen, ada koperasi simpan pinjam, jasa dan pemasaran, ya. Tapi dari kelima jenis ini aktivitas bisnis yang banyak dilakukan hampir 60% atau 59,9% itu simpan pinjam. Oke. Nah, ini kan berarti kan kalau Mbak Vira nanya, yang besar mana? Ya saya dengan Simpan mudah. pinjam. Nah, saya pasti bilang simpan pinjam gitu kan. Karena melewati masa pandemi yang Iya, sulit. karena dari dulu dikenalkan seperti itu. Oke. Jadi koperasi simpan pinjam kita, ya baik simpan pinjam konvensional, syariah, ada Komsyah Banten Oke. Mikro Indonesia di Kabupaten Tangerang itu udah ratusan ribu anggotanya, sudah miliar bahkan 1,3 rencana 1,3 triliun Kang Asep. Targetnya di akhir tahun ini. Asetnya ya kalau. Jadi artinya besar gitu potensinya. Lalu ada koperasi jenis lain, ada koperasi simpan pinjam juga tapi Kopdit namanya, koperasi kredit ya. Itu juga banyak. Ya, itu di NTT bahkan ya Nusa Tenggara Timur 50% penduduknya itu anggota koperasi. Tapi koperasi kredit, jadi koperasi simpan pinjam lah. Nah, mungkin kalau koperasi sektorial mana ya kira-kira? Nah, kami ini sedang mengawal ya pemerintahan sekarang. Pak Jokowi ini kan punya program namanya Korporasi Petani dan Nelayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Oke. Nah, ada 3 nih koperasi besar, katakanlah dikawal juga menjadi koperasi untuk role model. Yang pertama adalah Citra Kena Raya di Demak, itu padi. Lalu juga ada Kopra KUD Minasoroyo yang di Cilacap. Lalu ada itu sebetulnya yang mendirikan koperasi Kang Asep, tapi PT Jawa Pranger. Oh, gitu. Iya di Bandung, Jawa Barat. Mungkin kenal kali karena orang Bandung nih. Ini yang mendirikan koperasi juga dalam koperasi sebetulnya. Nah, ini bagaimana koperasi ini bisa menjadi role model ya bahwa dengan kita berkolaborasi antar
katakanlah kalau petani dikonsolidasikan dalam suatu lahan, konsolidasi petaninya tadi, sehingga skala ekonomi terjadi. Nah, inilah sebetulnya kita harapkan koperasi sektoril juga tumbuh menjadi besar gitu loh. Betul, apalagi mungkin yang bertambahnya itu Pak di masa pandemi ini, bahkan tadi ada beberapa mungkin koperasi yang kita lihat intip-intip produknya apa aja, mungkin mencetuskan ide-ide tadi kalau misalkan yang sudah di live shopping ada strap masker, mungkin dia mencetuskan produk-produk yang dibutuhkan di masa pandemi seperti ini itu apa gitu Pak ya? Kalau kita bicara shopping, tadi kan dari Shopee kan sampaikan juga ya, Betul. bahwa yang ini bukan fenomena, ini data ya. Menyebutkan sekarang udah 16,4 juta kalau nggak salah Kang Asep ya, UMKM yang masuk onboarding ke marketplace. Tapi IDEA, ini kata IDEA, Asosiasi E-commerce ya Indonesia itu kan, itu menyatakan 75% UMKM yang onboarding ke marketplace itu tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Tadi disampaikan oleh teman kita dari Shopee. Betul. Masalah kapasitas kan. Jadi ada kualitas sebetulnya kalau disampaikan dan kapasitas. Nah, koperasi ini sebetulnya bisa menjadi solusi. Jadi Shopee ini sebetulnya sudah tepat nih ya mendukung koperasi, ada landing page-nya gitu ya supaya nanti produk-produk UMKM yang bergabung sebetulnya dalam badan koperasi dia punya kapasitas yang cukup. Skala ekonomi. Jadi nggak monoton juga ya Pak ya tentang produk-produk apa yang dia jualkan. Dan variasinya juga SKU-nya segala macam akan lebih luas dan kualitasnya juga dijamin karena kan koperasi yang melakukan standarisasi tadi, lembaga pendidikan tadi kan kalau SHU-nya itu jangan dibagikan langsung loh. SHU itu harus disisihkan dulu dana cadangan, ya kan? Yang kedua dana pendidikan. Jadi itu anggotanya dari dana koperasi sendiri, dari anggota yang tadi kan dari SHU-nya dikumpulkan tadi. Standarisasinya, sertifikasi dipenuhi, biar koperasi nanti anggota koperasi yang membranding produknya sehingga akan bisa bertemu dengan buyer, lalu baru dibagikan kepada anggota gitu. Oke, Pak Asep ingin menambahi? Ya, sebenarnya ya teman-teman di gerakan koperasi ini sangat luar biasa ya. Dari era tahun sebelumnya ya, dari mungkin pemerintah gitu kan. Banyak sebenarnya koperasi sektoril juga ya mungkin yang kalau tadi mungkin pemerintah menyampaikan Pak Bagus ya, hampir 59% ya memang simpan pinjam gitu kan. KSP maupun USP. KSP ya, memang ini tidak dipungkiri ya. Tapi memang sektor real ini memang perlu kita dukungan bareng dan saya juga selalu menyampaikan bahwa sektor ini yang utama gitu kan. Karena itu menjawab kebutuhan bagi masyarakat itu kan. Seperti tadi saya ikat sekilas tentang koperasi kebutuhan misalkan susu ya KPBS itu ya. Itu sebenarnya sangat luar biasa ya. Dan sampai mereka itu saya 5 tahun yang lalu dengan teman-teman dari Dinas Sumbar, mereka studi banding ke KPSBU di Lembang dan mereka sudah mempekerjakan sampai ke ekspatriat tuh Pak. Sangat luar biasa kali itu kan. Ini berarti luar biasa mereka itu kan. Jadi sudah bisa mempekerjakan ekspatriat di koperasi tersebut dan ini memang membuka lapangan kerja yang sangat luar biasa. Nah, memang sektor ini perlu dukungan bareng di pemerintah maupun pemangku kepentingan yang lain, dan kami juga di teman-teman koperasi pemuda sedang mendorong pada sektor real ya. Sebenarnya dari dulu ya kami di koperasi pemuda khususnya rata-rata emang bukan simpan pinjam, basicnya adalah sektor real ya, yang tadi saya sampaikan itu ya. Memang ada yang simpan pinjam beberapa tapi tanda kutip ya, karena ya mahasiswa dan 3 tahun selesai. Ada sertifikatnya sampai hari ini masih ada di simpan pinjam. Aduh ini ya. Ijazah masih ada itu Pak. Ya, unit boleh lah ya. Unit boleh itu kan. Bisnisnya harus sektoril. Sektoril. Jadi memang sektoril ini tadi itu disampaikan Pak Bagus ya Pak Asdep. Kalau memang didorong full oleh pemangku kepentingan dan gerakan koperasi ini menjadi luar biasa. Bahkan mungkin akan menjadi ketahanan pangan nasional gitu kan. Jadi sektor sampai akhirnya misal sembako gitu kan. Termasuk misalkan peternakan yang saat ini tanda kutip ya, harga di lapangan tetap aja 35.000. Tapi demo di istana kan cuma 15.000. Saya juga kaget. Kok saya tiap hari belanja isi saya itu kan 35.000 ayam. Tapi kenapa katanya di situ 15.000 gitu kan. Nah, ini juga mungkin koperasi harus menjadi salah satu stabilisator harga lah. Distributor harga. Bagaimana para peternak ini gitu kan berkolaborasi dalam wadah koperasi. Nah, ini hulu ke hilir ini ya. Betul. Ya, hulu ke hilir betul. Gitu.
Itu yang kita mau bangun sekarang. Pertanian tadi peternakan sapi ya sangat sudah sudah biasa ya, tinggal mensupport saja ya, walaupun memang kebutuhan susu kalau tidak salah tetap kita diekspor juga ya, gitu. Impor juga gitu kan. Tapi itu sudah ada kemajuan ya. Tinggal memang yang lain yang merambah sektor seperti daging dan lainnya itu ya. Kalau kami memang saya juga kadang-kadang dengan teman-teman diskusi, kok kenapa ya? Ada yang salah mungkin gitu kan. Nah ini tugas kita bersama para pemangku kepentingan, terutama pemerintah yang sebagai leading sektor. Saya kira mungkin ini ada benang merah yang perlu kita tarik, mungkin koperasi menjadi salah solusinya Pak Bagus itu ya. Untuk mendorong daya gerak perekonomian di sektor real. Harus jadi pilihan rasional gitu ya, bagi masyarakat bahwa dengan koperasi ini ya, tadi judulnya kan untung bareng koperasi. Oke, nah satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Bagus dan juga Pak Asep. Bagaimana mengubah stereotip sebagian orang yang masih mempunyai anggapan bahwa koperasi itu ekosistemnya hanya ada di pedesaan nih? Mungkin dari Pak Bagus dulu mungkin. Ya, memang kalau kita bicara jumlah UMKM ya yang 65 juta banyaknya di sana. Ya, sehingga kan simpan pinjam menjadi ciri khasnya memang betul ya, memang mereka butuh gitu loh. Tapi diharapkan sih pinjamannya itu untuk produktif lah begitu. Ya ini soalannya memang sumber daya alam kita memang di pedesaan. Ya kalau kita katakan di perkotaan berarti ini ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh koperasi. Saya sampaikan tadi koperasi ada 5 jenis. Oke, di pedesaan katakan koperasi produsen, ya kan? Tapi bisa nggak di perkotaan bikin koperasi konsumen? Bisa dong. Artinya kan kita bicara kopi lah katakanlah dari upstream, middle stream, downstream. Nah ini kan kalau dijalankan koperasi kan bagus. Koperasi produsen di atas, satuan logistiknya di tengah, semua masuk nanti ya, Pak ya? nah, downstreamnya di bawah itu koperasi konsumen. Koperasi juga, karena ada prinsip yang tujuh koperasi kerjasama antar koperasi. Dan itu bisa dilakukan, ya sampailah di perkotaan tadi begitu loh. Kalau kita butuh ada koperasi perkotaan, tapi ya tentunya ada jasa juga ya, jasa distribusi untuk logistik, jasa untuk ekspor. Nah, ini kan perlu juga dibangun. Bukan di pedesaan tapi di perkotaan ya, kalau kita bicara bahwa banyak di desa-desa. Tapi kenapa di desa ya karena ada KUD dulu ya. KUD orang KUD. Transfer type tapi juga kan masyarakat kan masyarakat pedesaan. Masih hampir berapa persen kan Indonesia ini kan di pedesaan. Makanya kita bilang sekarang bukan KUD ya kan, saya koperasi pangan. Koperasi pangan, betul, harus koperasi pangan, betul. Sepakat. Sepakat KUD-nya. Iya, jadi Bapak Asep ada lagi yang ingin ditambahkan? Saya kira mungkin itu tadi kenapa ekosistem banyak, karena mungkin ini juga karena mungkin 10 tahun 20 tahun lalu memang koperasi itu banyak berkembang pesat di daerah-daerah ya, di desa-desa. Jadi memang image-nya masih desa, tapi secara sistem dan pengelolaan saya kira koperasi lebih modern saat ini ya, didukung juga dengan teknologi dan IT. Yang pasti teman-teman bagi komunitas maupun masyarakat yang sudah bergabung di koperasi sangat beruntung dan pasti menguntungkan. Sangat beruntung dan semakin menguntungkan. Semakin menguntungkan. Oke, baik kalau begitu karena kita akan break sejenak untuk azan maghrib, kami mengucapkan terima kasih kedua narasumber kita yang sudah hadir di sini, Pak Asep dan juga Bapak Bagus untuk waktunya, untuk sudah menyempatkan waktu di talk show hari ini. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Bapak Ibu seluruh partisipan yang masih hadir di sore hari ini, kami ingatkan kembali bahwa nanti di jam 6:30 kita akan mulai live shopping kembali dengan 8 koperasi yang sudah bergabung nantinya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Asep, Pak Bagus atas informasi mengenai tema yang kita angkat, untung bareng koperasi. Mungkin next ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi Pak. Bahkan mungkin ada podcast di YouTube. Iya boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita yang sudah bergabung di sini. Kita akan break sejenak untuk melaksanakan makan sore dan juga melaksanakan sholat maghrib. Kalau begitu kita bertemu lagi di jam 18.30 untuk melaksanakan sesi live shopping di sesi terakhir di hari ini di Sabtu 11 Desember 2021. Baik, kalau begitu saya Fira Anggreni akan kembali lagi di jam 6:30 malam nanti tetap di acara Koperasi Virtual Expo 2021. Yeay! Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Fira.